Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmatus Solihah dari kelas PGMIC dengan nomor NIM 203 2083 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Tauhid dengan judul materi Alam Kubur dan Akhirat. Yang pertama, pengertian alam kubur atau alam barzah. Penelitian ini menghasilkan bahwa Muhammad Mutawil Al-Syara mendefinisikan alam barzah ialah pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzah sendiri bukanlah alam materi. Jadi, keadaan ruh terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ruh yang berbahagia karena selama hidupnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruh yang sengsara karena selama hidupnya selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengatakan dalam surat Al-Mu'min dan Toha bahwa orang yang telah meninggal dunia akan mendapatkan dua balasan, yaitu nikmat dan siksa barzah. Semua itu tergantung amal perbuatan selama hidup di dunia. Sedangkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan nikmat barzah yang terdapat dalam penafsiran pada surat Al-Imran ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan di alam kubur. Setelah seseorang itu meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan mulai mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Di alam kubur ini pula, setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh manusia tersebut. 3 pertanyaan pokok malaikat di atas dalam riwayat lain diikuti dengan 3 pertanyaan lainnya, sehingga menjadi 6 pertanyaan. Yang pertama, man robuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang terakhir, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Tetapi meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir, tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Sebab jawaban yang akan kita berikan tetap bergantung pada bekal amal ibadah dan keimanan kita. Yang ketiga, siksa dan pahala di kubur. Yang pertama, macam-macam siksa kubur. Mengenai siksa kubur adalah hak yang tidak diragukan lagi, karena adanya hadis yang mengemukakan tentang siksa kubur. Adapun di dalam kubur memiliki fitnah dan juga nikmat kubur. Adanya hal-hal yang menyebabkan manusia menerima siksa kubur, serta ada pula hal-hal yang dapat terhindar dari siksa kubur. Ada 2 macam siksa kubur. Siksa yang pertama, siksa yang terus-menerus, yaitu atas orang-orang kafir dan sebagian ahli maksiat yang banyak dosa. Yang kedua, siksa yang terputus, yaitu siksa yang ringan yang diringankan bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat kecil. Semuanya disiksa menurut kadar dosanya masing-masing. Siksa itu dilepaskan dengan doa dan sedekahnya atau lainnya. Dengan demikian, Allah tidak mengazab roh yang mengenalnya, mencintainya, mengerjakan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Azab itu pun tidak terdapat pada jasadnya, sebab
azab kubur merupakan tanda kemurkaan Allah dan kemarahannya. Barang siapa yang dibenci dan dimurkai Allah di dalam dunia ini, karena ia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarangnya dan tidak melakukan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menerima azab barzakh sesuai dengan kadar kemurkaan dan kebencian Allah terhadap dirinya, baik ia orang yang jujur maupun dusta, yang sedikit beramal atau yang banyak beramal. Azab yang mereka terima sesuai apa yang mereka berbuat selama di dunia. Yang kedua, pahala di kubur. Pembahasan selanjutnya mengenai kenikmatan yang ada di alam kubur. Jadi, walaupun manusia telah meninggal dan dikuburkan di dalam tanah, namun pada hakikatnya manusia itu akan mengalami siksaan ataupun kenikmatan di alam kubur. Yang semuanya itu tergantung pada perbuatan individu pada masa hidup di dunia. Karena hanya amallah yang dapat menjadi penopangnya hingga ke akhirat. Maka di dalam hadis Nabi ada disebutkan bahwa di antara amal-amal yang akan terus dan dapat pahala bagi seorang hamba di dalam kubur adalah sebagaimana Al-Bazzar meriwayatkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 macam amal yang akan terus dapat pahala oleh seorang hamba di alam kubur adalah yang pertama, orang yang mengajar ilmu agama, orang yang mengalirkan sungai, orang yang menggali sumur, orang yang menanam pohon kurma, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan Al-Quran, atau anak saleh yang selalu membacakan istighfar untuknya sesudah matinya. Selama di alam kubur sendiri, seorang muslim tidak akan ditemani oleh siapapun, kecuali amal baiknya. Ada 3 amal atau pahala yang akan terus mengalir ketika sudah di alam kubur. Apa saja? Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, yaumul ba'ats. Dalam bahasa Arab, yaumul berarti hari atau masa, sedangkan ba'ats bermakna kebangkitan atau pembangkitan, sehingga yaumul ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Pada waktu itu sendiri, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika itu ruh manusia disatukan kembali dengan tubuhnya. Meski demikian, keadaan tubuh manusia tersebut tergantung pada amal dan perbuatannya masing-masing. Mereka dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amalan-amalannya selama di dunia. Menurut sabda Nabi SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan berkendara. Yang kedua, berjalan kaki. Dan yang ketiga, dengan wajahnya. Semua itu tentu tergantung pada amal masing-masing. Salah satu dalil yang menceritakan tentang yaumul ba'ats adalah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dalil tersebut berarti, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapapun yang hidup di langit dan hidup di bumi. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dari ayat tersebut diketahui bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya 2 kali. Tiupan pertama dilakukan sebelum kiamat, dan tiupan kedua dilakukan sebelum manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang selanjutnya, hisab. Makna hisab dan dalil-dalilnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasyir Ar-Rasyid rahimahullah berkata, maksud hisab menurut syara' adalah dihadapkannya dan diingatkannya para hamba terhadap seluruh amalnya, yang baik dan yang buruk,
Yang pertama, hisab orang-orang beriman. Keadaan orang-orang beriman dalam hal ini berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Semakin sempurna keimanan dan ketakwaan mereka, maka kadar keamanan yang mereka dapatkan di akhirat semakin sempurna. Sebaliknya, semakin berkurang kadar keimanan dan ketakwaan mereka karena kemaksiatan dan kezaliman yang mereka lakukan tak kalah selama hidup di dunia, maka jaminan keamanan mereka di akhirat juga akan berkurang. Yang kedua, hisab orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak ada harganya dan tidak memiliki hak untuk dihargai. Mereka hina di dunia dan hina di akhirat. Karena kekafirannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya amalan yang pertama kali dihisab, amalan-amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Namun, apabila sholatnya rusak, sungguh dia akan kecewa dan rugi. Yang selanjutnya, Shiratal Mustaqim. Arti pokok kata asyirat dalam bahasa Arab adalah jalanan. Al-Nuhas meriwayatkan bahwa al-syirat berakar dari kata Romawi yang bermakna jalan. Tetapi Ibnu Atiyah berkata bahwa pendapat ini sangatlah lemah. Selanjutnya, nama-nama surga. Yang pertama, surga Firdaus. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan emas. Surga ini bagi mereka yang ikhlas karena Allah dalam menjalankan setiap ibadahnya. Orang yang rajin menunaikan zakat, wanita yang tidak melakukan zina, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, surga Aden adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan intan putih. Surga ini diciptakan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 30 sampai 31. Berbuat atau melakukan amal soleh terdapat dalam Quran surat Toha ayat 75 sampai 76. Yang ketiga, surga Naim adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan perak putih. Surga ini diciptakan untuk mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Yang keempat, surga Ma'wa adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jamrud hijau. Surga ini diciptakan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 15. Beramal saleh terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19. Dan takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menahan hawa nafsu terdapat dalam Quran surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. Pembahasan selanjutnya, syafaat dan yang berhak memberi dan menerimanya. Syafaat adalah perantara dalam memberikan manfaat bagi orang lain dan mengelakkan sesuatu mudarat pada orang lain. Syafaat disebut pertama kali dalam Al-Quran adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israel untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafaat atau pertolongan dari siapapun kecuali amal manusia itu masing-masing. Syafaat hakikatnya adalah doa atau memerantai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Syafaat sendiri ada beberapa macam. Di antaranya ada yang khusus oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat bagi manusia ketika di padang mahsyar dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera memberikan keputusan hukum bagi mereka. Selanjutnya, surga. Surga merupakan
tempat di mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang diberikan hak oleh Allah untuk memasuki dan tinggal di sana. Bagi manusia yang tulus dan ikhlas beribadah, beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga ialah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga terdapat berbagai kenikmatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, neraka. Yang pertama, pengertian neraka. Neraka adalah tempat yang merupakan seburuk-buruknya tempat dan di dalamnya terdapat berbagai azab, siksaan, dan penuh kesulitan. Neraka adalah tempat penyiksaan di mana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa, digambarkan sebagai api. Yang kedua, macam-macam neraka. Yang pertama, neraka nar. Istilah neraka dengan lafaz nar merupakan istilah yang sering dan banyak digunakan oleh Nabi dalam sabdanya. Kata nar tersebut biasanya dihubungkan dengan azab, siksa, atau gambaran neraka sendiri. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang panas dan dahsyatnya azab neraka. Juga hadis tentang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka pada bulan Ramadan. Yang kedua, neraka jahanam. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana yang dinukil oleh Mahir Asy-Syufi, bahwasannya jahanam adalah nama alam untuk seluruh neraka yang memiliki arti sumur yang dalam. Kata jahanam dalam Al-Quran sendiri disebutkan sebanyak 77 kali. Selanjutnya, penghuni surga dan neraka. Yang pertama, penghuni surga. Menjadi penghuni surga merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang terpilih. Tentunya untuk meraih kebahagiaan butuh kesabaran, keikhlasan, dan ikhtiar bumi dan langit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan curahan rahmatnya. Lantas, siapa sajakah yang berhak menyandang predikat ahli surga? Yang pertama, orang fakir yang menafkahi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Maka, yang paling besar pahalanya adalah yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, istri yang diridhoi oleh suaminya. Di antara keutamaan istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar istri pada suami adalah mentaati perintahnya. Yang ketiga, istri yang menyedekahkan mas kawin kepada suaminya. Yang keempat, seorang anak yang diridhoi orang tuanya. Karena kunci surga bagi seorang anak adalah memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi, kedua orang tua harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Yang kelima, orang-orang yang bertaubat dan suha atas dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, penghuni neraka. Yang pertama, neraka jahanam merupakan tempat yang disediakan untuk orang-orang kafir dan musyrik.
Yang kedua, neraka Hutomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sebuah tempat di alam akhirat bagi orang-orang yang suka mengumpat dan suka menimbun harta kekayaan serta menghitung-hitungnya. Yang ketiga, neraka Hawiyah. Orang-orang yang timbangan amal kejahatannya lebih berat dari amal baiknya. Yang keempat, neraka Syair. Salah satu dosa yang mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.